Shalom. Shalom. Mungkin Pak Billy bisa kembali, Pak Billy. Hari ini bicara masalah penggenapan janji. Saya berulang kali dengar, ini minggu terakhir ya, mungkin sudah empat kali ya, 4 minggu dalam tema penggenapan janji. Saya awal-awal kalau khotbah di akhir bulan khususnya, merasa kayaknya habis gitu ya bahan. Semuanya sudah. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bahkan minggu keempat kan selalu ngomongin penggenapan janji. Saya bicara, Tuhan, ini saya harus ngomong apa sih hari ini? Pak Billy bisa kembali, Pak Billy. Penggenapan janji itu lebih, kalau Pastor Iwan bicara mengenai pengharapan, sebuah pengharapan. Iya kan? Pengharapan yang luar biasa gitu loh. Jadi waktu ngomong penggenapan janji itu ada sebuah harapan. Iya kan? Saya selalu bicara hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Tapi bicara penggenapan janji inilah suatu pengharapan, tapi bicara janji Tuhan itu lebih dari pengharapan, saudara. Hari ini kita bicara penggenapan janji. Janji Tuhan itu kan luar biasa ya. Rancangannya rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan bahwa rancanganku adalah damai sejahtera. Apakah sampai hari ini kita begitu bodoh kalau menganggap hidup ini kok kayaknya nggak ada yang wow gitu ya. Padahal ini kan sebuah rancangan bagi Tuhan bagi kita. Hari ini kan kita harusnya kok begini ya hidup ya. Susah amat gitu loh. Terus ini bagaimana dengan firman Tuhan hari ini gitu loh. Rancanganku adalah mengenai damai sejahtera. Benar nggak? Bahkan bicara penggenapan janji ini sebuah pengharapan yang luar biasa gitu loh. Mungkin hari ini kok kesannya bicara janji itu kayaknya kok begini-begini aja gitu loh. Tapi saudara, saya jujur adalah orang, kalau boleh bicara, saya ini orang yang selalu mengalami penggenapan janji. Kenapa hal itu terjadi, saudara? Mau kan ngerasain sebagai anaknya Allah, anaknya Tuhan tuh ngalami penggenapan janji. Saya mau bagikan, kemarin saya ngomong sama Alfa, Pak, saya mau khotbah yang powerful. Saya jadikan khotbah ini yang powerful. Alfa senyum-senyum, asik gitu kan. Tapi saya sendiri aja ngalami loh. Makanya hari ini saya mau bagikan bagaimana kita mengalami penggenapan janji. Poin-poin ada, ngomongin minggu pertama ngomongin janji yang sudah ditepati. Janji yang sedang ditepati. Bahkan janji yang akan ditepati. Tapi hari ini saya mau berbagi apa yang saya alami. Bahwa Tuhan itu sudah menggenapi janji. Yang pertama, poin pertama ya. Kita harus meyakini siapa pemberi janji itu. Amin. Pemberi janji itu adalah Allah sendiri. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, saya nggak janjian sama anak saya suruh kasih firman gitu, biarin belajar. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebuah kelalaian. Ingat, kalau Tuhan sudah berjanji, dia gak pernah lalai. Titik poinnya, poin pertama itu kita harus tahu siapa Tuhan kita.
Terkadang kita ragu sama Tuhan kita. Saya banyak bergaul kemana-mana, mereka tanya, Allahmu sama Allahku sama apa enggak? Kalau kita meyakini bahwa Allah kita, Allah yang enggak pernah ingkar janji, harusnya beda Allahnya orang Kristen. Karena orang-orang Kristen itu tidak pernah ingkar janji. Jadi mohon maaf, terkadang teman-teman saya bilang, kan sama Allah kita. Enggak, Allah saya Allah yang dikenal di dalam nama, di dalam Tritunggal. Jadi harus bisa berani ngomong bahwa Allahnya kita beda. Allah kita itu gak pernah ingkar janji. Amin. Harus berani. Pak begini. Enggak. Allah saya itu beda. Allah saya gak pernah ingkar janji. Terlepas dari orang menganggapnya sama, itu urusan orang itu. Tapi kita harus meyakini bahwa Allah kita berbeda. Amin. Makanya sangat-sangat penting untuk mengenal siapa Allah kita. Kalau dari perjanjian lama kan bilang, aku adalah aku. Iya kan? Hari ini kita belajar siapa Allah kita. Mungkin dari tempat ini saya percaya semua sudah tahu ya, Tritunggal ya. Kalau nggak tahu nanti kita belajar lagi Tritunggal. Karena paham doktrin Tritunggal ini agak rentan kalau salah dalam pengajaran. Mungkin Pak Gem nanti punya sesi sendiri ngajarin untuk Tritunggal kalau belum ngerti ya. Tapi saya yakini di sini semua tahu Tritunggal. Bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itulah yang tidak pernah ingkar janji. Jadi itu poin pertama. Untuk memahami penggenapan janji itu harus tahu bahwa janji yang diberikan itu sama oleh siapa. Kita penerima janji itu harus paham, mengerti. Misalkan, saya kenal Pak Budi. Pak Budi janji mau ngasih martabak. Benar gak nih? Saya yakin gak sama Pak Budi? Ya, Pak Budi ngasih martabak. Anda ketawa aja. Saya yakin, kenapa Pak Budi jualan martabak? Benar gak? Kan gak mungkin kalau Pak Irwan, Rob tenang. Gue aja kasih lo martabak. Saya gak yakin sama dia. Kenapa? Dia bukan tukang martabak. Ya kan? Terus tempatnya jauh, kapan dia nganter? Kalau Pak Budi dan Bu Lina sudah terbukti. Pakai lalamop dia kirim kue. Ya kan? Jadi saya percaya siapa yang ngasih janji. Ini terlebih daripada itu, ini Tuhan yang kasih janji buat kita. Yakin gak? Makanya kita harus memahami Tuhannya yang mana. Kalau kita yakin dan percaya Tuhan kita gak pernah ingkar janji, makanya kita selama hidup pasti kita digenapi janjinya. Poin pertama itu, kita harus paham dulu siapa yang memberikan janji. Manusia boleh ingkar janji, tapi Tuhan kita gak pernah ingkar janji. Sampai hari ini saya begitu diberkati, karena saya percaya waktu saya bangun pagi Tuhan telah siapkan berkat buat saya. Begitu juga berlaku buat Anda semua. Amin. Itu poin pertama. Anda semua harus paham, saudara harus paham bahwa siapa pemberi janji dalam hidup kita. Yang kedua, menyamakan pemikiran kita atau selaraskan sudut pandang, kalau bahasa sekarang POV-nya kita dengan Tuhan. Sudut pandang. Jadi kita harus memahami apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita. Caranya. Seperti halnya tadi saya katakan mengenai Tritunggal. Kenapa sih banyak orang yang gak terima Tritunggal? Karena pola pikir kita tidak sama dengan pola pikir Allah Bapa. Pak, kenapa kita harus sama dengan Allah Bapa? Karena dalam hidup kita ada Roh Allah yang harusnya sama pola pikir kita dengan Allah Bapa. Jadi bersyukur kalau sampai hari ini Anda bisa memikirkan Tritunggal itu diterima dalam hidup saudara. Karena banyak di luar sana gak percaya Tritunggal. Tandanya Anda sudah selaras
pikiran Anda dengan Allah Bapa. Ini poin kedua yang luar biasa bagi saya. Dan saya berharap Roh Kudus kasih kekuatan buat Anda semua untuk memahami bahwa pola pikir kita harus sama. Jadi bicara berkat, kalau bicara berkat, manusia, pikiran manusia itu pasti ngomongin masalah duniawi. Tapi kalau berkat yang Tuhan mau itu tidak terbatas. Ya, ini pola pikirnya. Ini bahaya sekali kalau pemikiran manusia itu berbeda, cara pandang manusia itu berbeda dengan cara berpikir Allah Bapa. Paling simpel kita buka Yohanes 5 ayat 6 sampai 7. Paling gampang. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Ini perikopnya mengenai orang yang disembuhkan di kolam Bethesda. Ingat, Tuhan tanya apa sama orang ini? Maukah sembuh? Jawabnya apa? Nggak ada orang yang nurunin saya. Berapa banyak dari kita terkadang orang ngomong apa, jawabnya apa? Seringkali misalkan, Pak Iwan makan yuk. Pasti jawabannya, kalau Pak Iwan iya. Ada, gak usah. Loh, udah kenyang. Kan ditanya udah ayo makan, jawabannya udah kenyang. Iya kan? Seringkali kita ditanya gak nyambung. Ini ngeri banget. Ini Tuhan Yesus ngomong apa sama dia? Mau gak sembuh? Terkadang kita ditanya sama Tuhan tuh, mau gak sembuh? Kita muter. Bisa Tuhan, ini begitu, gak ada kendaraan. Berapa banyak dari kita kadang-kadang kita gak sadar. Tuhan nanyanya apa, kita jawabnya apa. Sama kayak orang ini. Sembuh gak dia? Mungkin sembuh, tapi gak tahu kapan. Tapi kita, seringkali kan tanya begitu ya. Benar gak sih? Pak Irwan, ayo, mau makan apa? Kalau beliau pasti jawabnya ada jawaban. Tapi yang lain kalau tanya makannya apa? Terserah. Ngeri banget gitu loh kalau jawabannya terserah gitu loh. Bener gak sih? Nah, ada lagi di Matius 16 ayat 23. Ini saya kasih contoh mengenai pemikiran yang gak selaras sama apa yang Tuhan mau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ngeri banget ya saudara. Hari ini kalau bicara hidup, kalau pikiran kita gak selaras, dan bahkan kita gak mau menstandarkan pikiran kita, menyamakan pikiran kita dengan Tuhan, itu pasti beda hasilnya. Semalam kita ada doa malam sekalian rapat pengerja. Ada suatu pemikiran, oh siang ya, oh siang, tandanya fokus dengan apa yang saya ngomong, ya kan? Ya kan, yang lain-lain belum tentu nih, karena nih Pak Irwan selalu kasih penjabaran. Tapi apa yang Pak Irwan ngomong, maksud, itu belum tentu diterima baik dengan para pengerja. Sehingga ada miss, di mana, oh harusnya begini, harusnya begitu. Let's say saya dipercaya sebagai koordinator ibadah. Sudah 2 tahun yang lalu saya sudah jadi koordinator ibadah. Mohon maaf ya Pak Irwan, baru kemarin siang baru saya tahu saya koordinator ibadah gitu loh. Jadi benar-benar. Ini mengerikan saudara, sama manusia aja kalau nggak sama, itu hasilnya beda. Apalagi sama Tuhan. Terkadang kita menuntut janji Tuhan yang lebih, tapi Tuhan nggak mau begitu. Berapa sering kita minta yang wow, misalkan, salah nggak kita minta mobil? Salah nggak kita minta kendaraan? Tapi Tuhan tuh
kayaknya Tuhan tuh nggak pernah tepati janji. Tuhan saya minta ini, minta itu, Tuhan kok nggak pernah dikasih. Terkadang pola pikir kita kan nggak sama Tuhan. Ada yang lebih yang Tuhan mau buat kita. Tapi terkadang kita maunya yang lebih di sisi yang berikutnya. Saya pernah bicara, mungkin pernah sudut pandang ya, angka 6 ya. Kalau dari sisi, misalkan angka 6-nya begini, dari sisi kiri dia akan bilang 6. Tapi kalau dari sisi kanan dia bilang 9. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Cuman hanya sudut pandang saja. Makanya poin kedua ini kita harus tahu, samakan apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita. Harus sama. Jadi baru bisa ngerasain penggenapan janji dalam hidup kita. Amin. Ya, hal ini poin ini sangat penting. Supaya apa? Setiap kita jadi jemaat, jangan jemaat yang biasa-biasa aja. Jemaat yang tahu bahwa Tuhan tuh maunya lebih. Ya kan? Berapa sering dari kita, saudara, kalau lihat matahari terbit itu biasa aja. Tapi bagi saya, Tuhan itu menerbitkan matahari tepat pada waktunya itu adalah berkat dan janji Tuhan buat saya. Tapi kan kita nganggapnya biasa aja kan. Saya berharap dan berdoa siang hari ini kita rubah paradigma kita. Bahwa janji Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita berpikirnya sama, sudut pandangnya sama, point of view-nya sama. Jadi ketemu, oh iya. Makanya saya katakan, saya orang yang merasakan penggenapan janji setiap hari. Karena apa? Pola pikir saya mau samain. Pagi-pagi saya bangun, Tuhan mau apa sama hidup saya? Terkadang kan kita selalu bilang, Tuhan saya mau gini. Berapa sering dari kita berdoa, Tuhan maunya apa buat saya? Sehingga kita merasakan, oh ternyata begini Tuhan mau. Jadi sama. Ya, ini 2 poin yang luar biasa menurut saya. Pertama, kita harus yakini pemberi janji itu Allah yang tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, sudut pandang kita sama dengan Tuhan. Amin. Ini loh, poin-poin ini yang harus kita pahami. Jadi kalau bicara minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu terakhir di bulan Desember ini, saya percaya 2 poin ini akan merubah. Ternyata selama ini janji Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Amin. Yang ketiga yang gak kalah penting dalam penggenapan janji adalah mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kita mengalami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mengucap syukur itu Tuhan tuh sudah terlebih dulu menolong hidup kita. Ini kan ucapan syukur saudara. Harusnya hari ini kita sudah bisa dan memulai untuk mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, ucap syukur selalu dalam segala hal. Karena mengucap syukur itu gak bayar saudara. Gak ada syaratnya. Kalau Anda sudah bisa mengucap syukur, saya percaya apa yang Tuhan beri, yang selama ini kita ngerasa Tuhan kok jauh, kita akan bilang thank you God. 3 poin ini luar biasa saudara. Kalau bisa kita imani dan kita hidupi, saya percaya hidup Anda akan berubah. Kalau mengucap syukur, yang tadinya kita selalu menuntut dan mengeluh, dengan mengucap syukur, kita akan membuka tingkap-tingkap langit bahwa Tuhan itu luar biasa sama kita. Amin. Berapa banyak dari kita tidak mengalami janji-janji Tuhan? Karena apa? Yang membatasi kita. Kita nggak yakin Tuhan tuh menepati janji. Kita nggak sama pemikiran Tuhan dengan pemikiran Tuhan. Bahkan lebih parah lagi, kita nggak pernah mengucap syukur. Hari ini yuk belajar mengucap syukur dengan apa yang ada. Dengan apa yang kita sekarang punya. Dengan rendah hati, Tuhan terima kasih. Percayalah saudara, apa yang Anda butuhkan, Tuhan tuh akan berikan yang terbaik. Benar. Saya sepanjang hidup saya, mungkin setelah
bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, baru memahami. Memang dunia ini sementara. Jadi pemikiran itu udah gak di dunia lagi. Udah mikirin Tuhan habis hidup di dunia terus mau ngapain lagi. Kalau Anda sudah bisa memikirkan gitu, percayalah, Anda gak akan sayang apa yang ada di dunia. Mungkin banyak orang, Pak Robi enak, bayar ngasih sana ngasih sini, banyak duitnya banyak. Enggak. Saya selalu ngomong hidup ini bukan cuma menikmati tapi juga memberi. Sewaktu kita memberi, artinya kita tuh menggandakan apa yang Tuhan beri buat kita. Kalau Anda memahami penggenapan janji yang saya bagikan hari ini, yang Tuhan mau bagikan ke saudara melalui saya, Anda akan berani bilang Tuhan tuh luar biasa. Karena banyak dari kita kalau diberkati doang baru bilang Tuhan tuh baik. Enggak. Sekalipun menurut kita itu kayaknya Tuhan jauh gak pernah tepati janji, kita akan berani ngundang Tuhan tuh baik. Seperti Daniel, waktu dia kalau masuk kandang singa, dia sekalipun dia mati, dia akan bilang Tuhan baik. Begitupun juga kita, kalau kita memahami 3 hal ini, walaupun sampai hari ini kita kayaknya nggak jadi hal orang yang luar biasa, tapi kalau menurut Tuhan itu luar biasa, itu dahsyat. Amin. Berapa banyak dari kita tahun ini, tahun 2025 ini takut. Tapi percaya nggak saudara, sampai hari ini Anda begitu diberkati. Bagaimana masuk ke awal tahun 2025? Waduh, ekonomi lesu, ekonomi payah, dagangan sepi. Toh sampai tanggal 28 Desember kita ada kok. Percaya nggak tahun 2026 akan Tuhan buat lebih baik lagi? Karena kita yakini sampai hari ini Tuhan tuh sangat-sangat peduli sama hidup kita. Benar. Jangan sering-sering kata Pak Irman, dimarahin. Tapi inilah ungkapan perasaan saya, kalau Tuhan Anda sama dengan Tuhan saya, percayalah, nggak akan kecewa Anda. Hidup Anda akan lebih bersemangat, lebih lagi. Karena hari-hari depan itu akan lebih baik lagi. Benar. 3 poin. Pertama, yakin dan percaya siapa sih Allah yang memberikan janji buat hidup kita. Rancangannya adalah damai sejahtera. Sekalipun kita kayak susah, tenang. Itulah rancangan terindah buat Tuhan, dari Tuhan buat kita. Walaupun kita mikirnya kok begini amat susah. Tapi Tuhan udah siapkan yang terbaik buat kita. Yang kedua apa? Tadi pemikiran kita harus sama apa yang Tuhan mau. Jadi sewaktu kita jatuh, ingat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dia gak akan tempatkan kita di dalam jurang paling bawah. Dia akan angkat kita lebih lagi. Kalau kita punya pemikiran yang sama. Seberapa banyak kita kecewa, Tuhan kok saya begini. Saya dipecat dari pekerjaan, saya gak punya kerjaan. Ingat, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Saya di bidang marketing sebagai sales ya. 2024-2025 saya itu gak pernah bayangkan penjualan saya. Apalagi tahun ini. Tapi saya percaya Tuhan tuh kasih yang terbaik. Puji Tuhan. Sebelum waktunya target saya lebih. Saya gak bisa bilang berapa banyak. Tapi saya mau ceritakan bahwa Tuhan itu sangat paham dan tahu apa yang kita mau. Tinggal kita responnya bagaimana setiap menghadapi hal-hal yang menurut kita kok susah amat ya. Saya percaya saudara dan saya berdoa Tuhan juga akan menjamah setiap kita yang tadinya lemah, letih, lesu. Percaya Tuhan itu sangat baik dan Dia sudah siapkan yang terbaik buat kita. Bicara pengenapan janji, biarlah kita samakan persepsi kita, pemikiran kita bahwa Tuhan sudah lebih dulu memberikan janjinya. Apakah Anda pernah minta matahari terbit tepat waktu? Enggak, Tuhan sudah siapkan. Dengan 3 hal ini percayalah saudara, Anda akan berubah pikiran saudara, Anda akan berani mengucap syukur. Tuhan,
terima kasih. Sekalipun apa yang saya mau Tuhan belum kasih, tapi saya percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik.